Kemudian tujuan selain dari lingkungan, Pak, yang terkait dengan apa yang terjadi, apa yang Bapak hadapi sekarang. Kalau kita lihat, itu bencana yang kita hadapi kemarin itu bagaimana, Pak? Di Sumatera? Di Sumatera. Iya. Di Sumatera itu merupakan potret daripada kondisi di umum Indonesia sebetulnya. Seperti Kalimantan juga begitu ya. Di mana-mana dirubah jadi sawit, tambang liar dan sebagainya ya. Tapi mungkin di Kalimantan, karena Kalimantan ini luas, lalu sungai panjang, jadi belum terjadi seperti di Sumatera kemarin. Di Sumatera karena ada bukit barisan, sungai pendek, antara hulu dan hilir pendek, terjadi bencana yang begitu besar seperti itu ya. Jadi bencana seperti itu memang karena perusahaan ekologi oleh manusia sendiri ya. Jadi karena perusahaan-perusahaan yang kita lakukan sendiri yang tidak terkontrol, dipicu oleh ada perubahan iklim yang menyebabkan hujan yang sangat besar beberapa hari itu. Jadi itu sudah merupakan suatu yang layak terjadi ya, karena hutan-hutan lindung, hutan-hutan diganti dengan sawit juga ada emas, penambang emas, HTI dan sebagainya, semua membuka hutan, semuanya mengkonversi hutan menjadi lahan untuk produksi ekstraktif ya. Dan itulah yang menyebabkan setelah ada hujan besar dan sebagainya menjadi seperti itu. Nah, jadi hal itu memang ya itulah yang harus kita tuai sebagai keabean kita terhadap alam itu ya. Ya. Kalau saya melihat Pak yang cukup berat dari kesalahan itu, bahwa di situ ada pulp industry. Ya, betul pulp industry ya. Makanya Bapak lihat semua ranting-ranting tuh banyak sekali itu kan untuk pulp industry. Betul ya. Kalau kayu gede-gede itu pastilah untuk diekspor. Ya. Yang terjadi sebetulnya mereka menebang tapi tidak menanam. Betul. Ya. Selama ini kan begitu. Hanya menebang, tapi tidak menanam. Eksploitasi tapi tidak menanam. Dan tidak ada kontrol yang kuat untuk membuat mereka menanam itu ya. Kemudian yang kedua Pak, ini kalau kita lihat punya Sinarmas itu kan punya pulp industri cukup besar. Ya. Berapa hektar dia umpamanya ini 15 hektar dia tebang. Ya. Tapi dia sudah nanam di tempat yang lain terus bergantian. Ya. Jadi muter dia. Ya. Nggak tebang habis semua. Ya. Kalau ini saya lihat selain log yang gede-gede yang menyebabkan orang mati itu kan sebetulnya bukan air saja tapi ketimpa log yang gede-gede itu ya. Itu menurut saya. Ya. Bapak coba lihat ke pulau-pulau di Maluku itu kan banyak sekali yang digali nikelnya semua sama Cina. Ya. Punya airport sendiri segala macam. Dan itu bukan satu pulau saja banyak. Yang saya dengar itu. Jadi ini menurut saya kejadian begini yang harusnya sudah bisa diprediksi. Betul. Ya. Sudah diprediksi, kita tidak melakukan reboisasi, kita tidak melakukan penanam kembali, kita menebangkan pohon yang ratusan tahun, which is di tempat lain nggak pernah dilakukan. Betul. Ya. Jadi kalau begitu Pak, apakah Tropenpos punya rencana kira-kira? Di sana kan selain daripada yang perusahaan-perusahaan gede-gede itu Pak, jadi yang presiden itu punya lebih dari sekian hektar Pak. Bagaimana penebang liar yang juga? Apakah di situ sudah ada belum hutan masyarakat itu Pak? Hutan desa apa itu ya? Kalau di tempat kami, kita membahas ada hutan desa. Ada 13 hutan desa ya. Lalu ada juga 5 hutan menuju ke hutan adat ya. Di situ kita fasilitasi betul bagaimana caranya menyusun rencana jangka panjang 10 tahunan, 5 tahunan dan mengelola itu dan pendanaan dari pemerintah juga seperti dana volunteering yang dari pemerintah sekarang ini dari provinsi itu ada kita masih penyalurannya, lalu juga mendapatkan dari rasa kita dan sebagainya itu untuk membina masyarakat ya. Jadi kalau untuk hutan desa harus ada pembinaan. Tanpa pembinaan akan hancur hutan desa. Karena masyarakat mendapat hak tanpa ada yang mengontrol, akhirnya juga lenyap juga hutannya juga itu. Jadi sementara ini yang menjadi masalah kami adalah hutan-hutan yang sudah mendapatkan pendanaan dari Lestari Habitat tapi mendapatkan ronrongan dari tambang ilegal itu ya. Jadi, kalau di luar itu sangat bagus sekali di Tapang, di Hulu sangat bagus ya. Apakah Tropenpos punya rencana untuk masuk ke Sumatera? Sementara tidak karena Sumatera sudah banyak pelakunya ya. Ya, jadi kami mencari tempat-tempat yang masih sedikit NGO-nya ya supaya kita benar-benar bisa berperan aktif di situ ya. Sebenarnya kalau Aceh nggak begitu banyak NGO Pak. Kalau saya ingat kalau Sumatera Utara banyak NGO. Ya. Kalau Padang saya juga nggak lihat
ada Warsi itu. warsi ya, Ini ya. kayaknya memang mesti kerjasama antara NGO dan pemerintah. Ya, Pak. Betul. Semua unsur-unsur perbaikan konsumen itu harus konsumen perbaikan hutan itu harus sebetulnya dikoordinasikan dengan baik siapapun yang berperan ya Pak. Betul. Masalahnya NGO ini dana jangka pendek aja, 3 tahun, 5 tahun berhenti ya. Jadi tidak seperti pemerintah. Jadi NGO ini permasalahan mencari pendonor ya. Donornya tidak ada yang jangka panjang, ya 3 tahun, 5 tahun, paling baik 5 tahun, lama 5 tahun. Jadi seperti perhutanan sosial baru 3 tahun baru diusulkan selesai. Jadi pasca izin tidak ada yang memfasilitasi. Ya. Kalau kami sementara ini bisa memfasilitasi antara pra izin dan pasca izin kita fasilitasi. Nah, sampai tahun 2025 ini juga, tahun 2026 kita belum tahu juga, masih menunggu pendanaan yang lain juga. Makanya kalau pemerintah ya, bisa gitu ya. Jadi kalau bisa begitu, saya melihat peranan Departemen Kehutanan ini juga tidak maksimal. Betul, ya, betul. Ya, saya merasa betul itu. Saya sudah bikin janji sama salah satu direktur, sudah iya dan iya sampai di situ. Yang nemuin ya staf biasa aja. Ya. Saya bukan apa, memang saya Ekselon 1 saya lama, hampir 8 tahun. Ya. Saya kan maunya bicara sama orang yang diajak bicara tuh mengerti lah. Betul, ya. betul. Ya. Jangan disodorin tadi ini, baru muncul, ibu ketipu. Gimana? Setelah saya pelajari, lahan yang saya beli itu ada kepresnya ternyata. Iya. Ini macam-macam lah itu. Iya. Apa namanya, kalau tidak dikoordinasikan dengan baik, jadi seperti itu Pak. Ya. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan kita berikutnya apa sih Pak? Jadi gini, kalau selama ini kan kesannya, saya pun juga mempunyai kesan yang sama bahwa sebetulnya NGO ini seakan-akan memberi masukan kepada lawan kita gitu Pak. Iya. Nah jadi umpamanya sekarang karena data kita ini kan banyak yang disembunyiin sih Pak ya. Betul. Saya kalau berdebat sama Pak Petrus nggak bisa habis. Saya bilang ini gimana sih orang kehutanan ini, saya bilang. Iya. Jadi sebetulnya hutan kita itu berapa itu kan kita nggak tahu Pak. Betul. Ya. Jadi kalau saya sekarang katakan bahwa hutan kita adalah 96 juta hektar. Ya. What is it? Yeah. Hutan ataukah kawasan hutan? Kawasan hutan, ya. Kawasan hutannya sekian puluh juta hektar juga gitu kan Pak. Yang dihitung sebagai hutan. Nah itu juga menjadi bahaya kepada kita karena pemerintah pikir hutan itu masih ada Pak. Betul. Tapi udah berubah jadi macam-macam kenyataan di jadi lapangan. Desa, jadi segala macam ya. Jadi seperti sekarang kita bicara umpamanya kita bicara mengenai Pangkalan Bun. Itu kan sebenarnya hutan lindung, Pak. Betul. Ya. Jadi statusnya itu tetap hutan lindung. Padahal isinya sudah manusia melulu kan ya. Nah, itu yang menjadi pusing. Yang kedua juga masalah hutan ini yang bikin pusing ini adalah hutan adat. Iya. Jadi sekelompok orang mengatakan ini hutan adat karena saya dapatnya dari nenek moyang segini ini punya saya. Padahal ketentuan hutan adat itu harus ada SK gubernur kan Pak? Betul. Ya. Dan orang yang tinggal di situ harus menerapkan adat yang dia sebut itu gitu Pak. Masih ada institusi adatnya Pak? Masih ada lembaga adat. Ya. Jadi waktu saya ketemu sama direktur siapa dulu yang di Kalimantan Tengah itu, lupa saya yang terkenal direkturnya, direktur gubernurnya itu. Siapa namanya? Nah ya saya kan tanya Pak, di sini kan banyak sekali hutan adat, saya bilang. Ini hutan adat apa namanya Dayak ini, hutan Dayak ini, hutan Dayak ini. Kenapa Bapak nggak mengeluarkan SK mengenai hutan adat? Ya bilang boros kalau saya keluarin. Orang bisa berantem mati-matian. Kenapa? Karena ini Dayak ini udah pada kawin satu sama lain. Iya. Jadi yang hutan ini bukan punya satu ini lagi, yang anaknya kan sudah dua campuran dua. Iya. Jadi susahnya bisa mereka jadi rebutan, jadi perang kan dia bilang. Iya. Nah, kalau masalah hutan kita ini begini Pak, ya kan nggak akan selesai. Ya. Jadi bagaimana mengenai ini? Kadang-kadang Pak ini hutan lindung, atau pemerintah bilang itu bikin desa. Betul. Ya. Statusnya tetap hutan lindung loh.
masih, ya, ya, ya. Itu ya, coba Iya, lu iya. gimana Pak? Jadi kalau menurut pemahaman saya dalam kondisi yang sangat parah seperti ini, ya, Mhm, pemerintah harus menegaskan di mana hutan-hutan yang dilindungi, yang mhm, tidak boleh lagi dieksploitasi, mhm, harus menjadi kawasan yang dilindungi selama hidup, mhm, selamanya, ya, ya, mhm. selamanya dilindungi, ya, ya. Jadi harus itu. Jadi tidak bisa lagi ada moratorium sementara dibuka lagi, tidak bisa Iya, lagi, itu ya, kan ya, ya. moratorium itu kan Hmm. main-mainan aja itu. Betul, ya. Harus ada penetapan mana hutan yang harus dilindungi dan harus direvitalisasi dalam jangka panjang dengan benar-benar benar reboisasinya, bukan hanya sebagai reboisasi hanya keproyekan, tapi benar-benar Mhm, reboisasi yang benar-benar reboisasi betul, yang tidak dibolehkan orang masuk di situ. mhm. Masa sekarang sulit mencari hutan yang orang tidak masuk, itu sulit sekali. Di mana-mana kalau ada hutan dieksploitasi, masuk masuk di situ, Masuk, masuk di masuk situ. ya. Itu. Jadi nanti harus dilakukan pemetaan di mana masyarakat yang tidak boleh masuk dan dilindungi dan direboisasi di mana masyarakat tidak boleh masuk. Itu yang bisa menyebabkan hutan ini pulih dalam beberapa tahun ke depan. Oh enggak ya, percuma lagi nanti hanya membuang uang saja. Iya, Iya, iya. seperti begini Hmm. kalau kita lihat, Hmm. kita kan selalu disalahkan masalah hutan, Hmm. masalah emisi, Ya. terus masalah macam-macam lah itu Hmm. apa namanya wildlife, macam-macam kan Pak ya. Hmm. Waktu saya pergi ke Colorado, Ya. ada teman-teman ngajak, yuk kita ke Rocky Mountains. Hmm. Jadi dari Colorado dari kotanya Colorado, kotanya apa lupa saya, itu ke Rocky Mountain Pak. Kiri kanan tuh semua hutan itu hutan cemara, itu hutan buatan berarti kan ya, Ya. Pak ya. Hutan buatan dan satu kena penyakit, semua itu kena penyakit. Ya, ya, ya. Dan itu mereka menganggap hutan yang dia bandingkan sama dengan hutan kita. Hmm. Jadi kan susah. Ya. Kita mengatakan bahwa itu hutan buatan. Oh kami punya yang namanya woodland. Hmm. Di mana hutannya itu adalah hutan yang dari pohon-pohon original how many hectares. Ya. Kan itu kecil sekali Pak, Hmm. yang woodland itu. Hmm. Tapi ya mereka, walaupun mereka nanam satu jenis pohon, mereka masih menanam. Kalau kita kan tidak. Iya. Kita tidak pernah ada bukti bahwa kita menanam di mana kita menanam. Yang benar-benar hasil menjadi hutan betul. Ya. Ada. Coba Ya, lu Bapak ya. ke Kalimantan. Ya. Nah, sepanjang jalan itu kan reboisasi, Ya. itu dulu zamannya Bob Hasan. Ya. Itu reboisasi. Semua tidak ada. Yang ada apa? Pohon lalang semua kan. Iya, hanya di depannya aja ada hutan, di luar Yang kosong. dalamnya Iya, lalang. iya. Iya. Iya, iya. Tapi karena lalang itu yang ada, jadi hujan deras itu yang tinggal di atas itu permukaan itu pasir semua Pak. Betul. Iya, iya, iya. Sehingga kalau kita sekarang mengatakan udah itu tanam sawit di Kalimantan Tengah umpamanya Pak ya, pohonnya semuanya miring. Iya, Karena bawahnya tanahnya bukan tanah biasa lagi, sudah tanah sawit. Betul. Gitu Pak. Pak Edi, ini kan kita melihat bahwa banyak sekali areal konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lain-lain yang sebenarnya sudah tidak ada pohonnya lagi betul. Pak ya. Iya, iya, iya. Saya karena saya ini orang Palembang, saya lihat di Palembang itu ada namanya Taman Nasional yang isinya sudah sawit semua. Jadi waktu saya di situ saya bilang bagaimana sih kamu orang ini ngurus Taman Nasional aja nggak bisa, isinya jadi sawit. Bu, coba aja Taman Nasional sawit. Iya, iya. Kan itu ngawur semua Iya. pemikirannya. Nah sekarang bagaimana peranan itu masyarakat menurut Robin-Bosch dalam rangka menjaga taman-taman nasional dan hutan konservasi kita ini, Pak? Iya, memang kalau masyarakat ini, kalau di Kalimantan ini masyarakat Dayak yang masih sangat bagus dalam menjaga hutannya, karena dia ada ikatan antara dia dengan hutan, ya. Namun demikian kalau masa-masa di luar itu, misalnya masa-masa pendatang, itu tidak ada ikatan antara dia dengan hutan, tidak ada. Jadi walaupun mereka difasilitasi membuat hutan desa, tapi tidak ada ikatan, karena mereka masa pendatang, ya. Ada dari Jawa, ada dari Sunda, ada dari Melayu yang mempunyai hak hutan desa itu tadi, tapi karena tidak mempunyai ikatan, tidak punya tanggung jawab juga. Ya, antara jarak antara pemukiman dengan hutan desa itu jauh 20 km, sehingga tidak ada ikatan antara dia dan hutan yang dijaga. Tapi kalau di bagian hulu, di mana banyak masa-masa Dayak di situ, itu masih bagus ya. Jadi dia masih dekat antara hutan antara dia dan hutan masih punya hubungan yang erat ya. Nah, jadi itu yang kita fasilitasi dan istilah ICCA, Indigenous Community Conservation Area.
Indigenous Community Conserved Area atau Indigenous Community Conserved Area. Jadi ini merupakan sebuah delineasi yang kita lakukan karena masyarakat adatnya masih ada kelembagaan adatnya, masih dia menjaga hutan, ya. Lalu dia masih menggunakan sebagai tembawang itu agroforestry berbasis buah-buahan, itu kita batasi dan masih berwujud hutan. Walaupun mungkin bukan di kawasan hutan, ya. Kita batasi wilayah itu, lalu kita daftarkan ke WGII, Working Group on ICCA di Indonesia itu untuk didaftarkan sebagai ICCA, Indigenous Community Conservation Area, ya. Jadi di situ. Lalu setelah itu menjadi ICCA, lalu kita daftarkan ke Ketapang yang menjadi MHA, ya, masa hukum adat. Jadi yang kelaknya nanti akan difasilitasi oleh pusat untuk ditetapkan hutan adat, ya. Jadi itu yang kami fasilitasi di 5 hutan adat sekarang ini. Jadi ada sementara yang ada 1.250 hektar itu sudah diakui oleh Ketapang sebagai MHA, ya. Masa hukum adat, ya. Sudah keluar SK gubernurnya. SK Bupati. Oh, SK Bupati. Harusnya ya. Kalau Kepres itu SK gubernur, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita selama 5 tahun ini kita sudah memfasilitasi 5 hutan adat, 5 ICCA, Indigenous Community Conserved Area, itu yang difasilitasi WGI untuk didaftarkan, untuk difasilitasi, untuk didaftarkan secara nasional, dan kita delineasi batasnya. Lalu dari situ nanti kita perkuat juga bagaimana cara menjaganya dan sebagainya. Lalu kita daftar menjadi MHA, ya, ke kabupaten. Sementara itu, ya. Jadi sekarang sudah ada 6.000 hektar yang kita fasilitasi untuk itu, ya. Taman Nasional cukup jauh sekali dengan masyarakat adat, ya. Itu di Taman Nasional itu di Gunung Palung, Taman Nasional Gunung Palung cukup jauh dari adat, jadi kami tidak memfasilitasi, ya. Jadi yang kami fasilitasi ICA itu. Lalu kita juga memfasilitasi adanya HCV atau High Conservation Value. Kita petakan seluruh Kalbar, kita petakan di mana HCV itu. Itu untuk menjaga supaya nanti kalau perkebunan mengeluarkan izin jangan di HCV, harus luar HCV, ya. Atau kalau mereka harus wajib untuk menjaga HCV itu. Lalu juga wilayah-wilayah yang telah menjadi sawit untuk menetapkan HCV-nya di mana HCV-nya itu. Di mana di dalam peraturan itu ada peraturan Kalimantan Barat Perda nomor 6 tahun 2018 yang menetapkan bahwa 7%, minimal 7% daripada wilayah usaha itu harus ditetapkan sebagai HCV minimal. Jadi 7% minimal harus ditetapkan wilayah HCV itu. Ini yang kita dukung di mana wilayah itu dengan cara memetakan wilayah-wilayah di seluruh Kalbar untuk menetapkan HCV di mana. Wilayah HCV di mana sebagai dasar untuk menetapkan nanti di mana 7%, wilayah 7% itu. Itu yang kita lakukan, ya. Lalu kita juga memfasilitasi juga di Ketapang adanya koridor yang ditetapkan oleh Gubernur pada tahun 2017 antara Sungai Putri, Gunung Palung, dan Gunung Tarak yang menggunakan lahan sawit sebagai HCV sawit sebagai interconnected untuk sebagai koridor orangutan. Itu juga kita fasilitasi untuk membuat rencana kerja untuk restorasi ke depan sejak tahun 2023 itu, ya. Jadi itu. Jadi pertama adalah untuk hutan adat, untuk menuju hutan adat itu kita memfasilitasi ICCA. Kedua untuk seluruh Kalbar kita memfasilitasi peta indikatif HCV di seluruh Kalbar untuk mendorong adanya pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2018 tadi yang menetapkan 7% minimal wilayah daripada unit usaha harus menjadi HCV, harus wilayah kawasan lindungan. Dan ketiga, memfasilitasi rencana restorasi di KE Ketapang, KEE, kawasan ekosistem esensial di Ketapang tadi, yang menghubungkan Sungai Putri, Gunung Palung, dan Gunung Tarak, dan PT BGA yang menetapkan HCV-nya sebagai interkoneksi, HCV-nya sebagai koridor untuk orangutan. Ya. Ya. Memang kalau kita kalau kita membuat peraturan, kita kan nggak bisa masukkan HCV karena HCV itu kan instrumennya NGO, ya, Pak. Betul, ya. Kecuali kalau pemerintah mengadop instrumen NGO, saya nggak mau kan pemerintah, Pak, ya. Kemudian tapi itu sih cukup bagus. Tapi waktu kita negosiasi dengan Eropa mengenai hutan ini, Pak Petrus juga menyebut HCV. Eropa nggak sama sekali nggak merespon. Saya bilang, Pak, jangan pakai ketentuan di luar ketentuan WTO. Karena negosiasi ini kan basicnya kan WTO. Ya. Nah itu bagus sekali peranan itu, Pak, karena saya melihat juga banyak sekali hutan-hutan lindung yang tidak lindungan, tidak ada perlindungannya lagi. Betul. Kadang-kadang bukan kebun besar yang merusak hutan lindung itu, tetapi rakyat.
betul. Ya, Kalau ya. ditanya kenapa Anda nanam sini, kan nggak ada batasannya. Betul. Ya, tidak ada sosialisasi batasan antara hutan dan non-hutan, Nggak ada. nggak ada batas yang jelas ya. Iya. Ya. Lain dengan Eropa, hutan itu Hmm. punya pribadi kan. Ya, ya. Jadi tahu batasan punya saya sini, punya kamu di situ kan. Dan dia Ya. mau menebangnya yang kalau dia merasa baik untuk dia kan, dia nggak Ya. asal aja karena ini kan hutan pemerintah habis aja gitu kan. Ya, ya. Ini yang saya lihat kelemahan peraturan kita mengenai hutan itu banyak sebetulnya. Cuman saya melihat banyak sekali tumpang tindih penggunaan yang nggak benar ini. Itu kalau diatur itu tidak disosialisasikan, Pak. Ini saya contoh, saya beli tanah dengan grup ini orang-orang di Perindak dulu, Pak ya. 72 hektar. Tahun 96. Ya. Nah, pada tahun 2024 tanah itu jadi hutan produksi terbatas. Sesuai peraturan Perda Bogor. Nah, orang-orangnya nggak bisa jual. Setiap kali mau dijual orang bilang nggak mau beli. Itu kan hutan produksi terbatas. Betul. Akhirnya mereka minta tolong gimana, saya bilang gini deh, saya bantu. Saya pelajari semua aturan-aturan itu. Karena sebagai negosiator kan saya kan kalau anu kan mesti ngerti aturan. Jadi saya pelajari. Ternyata Kepres pernah dikeluarkan Kepres pada tahun 97 bahwa daerah yang tempat saya beli itu untuk pembangunan desa. Karena dulu kan rencananya si ibu kotanya mau pindah ke Jonggol, Pak. Iya, betul. Ya. Kemudian keluar Kepres lagi tahun 2000, tahun berapa ya? Lupa saya, 2003 apa ya? Apa 2013. Yang mengatakan bahwa pembangunan desa akan dilakukan di desa ini. Nah, ya. Terus keluar lagi Kepres tahun 2020 bahwa di sana boleh dilakukan pertanian basah, pertanian kering, terus apalah kayak gitu ya, ada rumah-rumah yang di tempat pertanian lagi gitu ya. Itu tahu-tahu 2024 keluar Kepres keluar Perda yang mengatakan bahwa daerah itu adalah daerah hutan produksi terbatas. Loh, ini bagaimana masa Perda menghapuskan Kepres? Betul. Ya, kan hierarkinya udah beda ya Pak ya. Harus Kepres kan menghapuskan Kepres lagi. Betul. Ya. Jadi itu malahan kita datang, saya kan kirim surat, entah dibaca entah enggak atau apa. Dia bilang, Ibu Ros ini ketipu. Itu sebetulnya hutan produksi terbatas dari zaman Belanda. Saya bilang kok bisa? Undang-undang zaman Belanda masih berlaku sekarang. Ya. Harusnya undang-undang tertentu menjadi pedoman mungkin ya. Tapi kalau udah 1927 masih berlaku sampai sekarang, itu saya rasa nggak masuk akal ya. Nah, saya carilah undang-undang Belanda. Ternyata di dalam undang-undang Belanda itu, saya terjemahin melalui Google, bahwa yang dimaksud hutan lindung adalah melindungi hutan di mana nantinya dia akan mengambil kayunya untuk diekspor ke Belanda. Jadi hutan jati, hutan mahoni, dan hutan besi kayak gitu Pak. Yeah. Di samping perlindungan yang lain, tapi utamanya itu. Jadi sebetulnya hutan lindung yang Belanda nggak bisa disamakan dengan hutan lindung kita yang untuk menahan hujan, untuk ini, untuk itu, erosi, erosi segala macam. Nah itu saya nggak ngerti pengertian begitu bagaimana Pak? Apakah betul semua aturan Belanda yang belum kita atur di sini masih berlaku? Ya, saya kurang tahu Bu itu. Ya, jadi memang seperti berhutani itu kan memang berdasarkan aturan Belanda dulu ya untuk berhutani. Tapi kalau di luar berhutani, mungkin perkebunan yang dulu dibikin pada waktu zaman Belanda itu mungkin masih ada juga mungkin tanah erpah atau apa gitu ya. Ya mungkin begitu ya. Kalau perkebunan Pak, saya pernah. Saya kan waktu itu namanya PTPN itu yang di Sumatera Utara minta ISPO kan Pak ya. Saya kan berbasis legalitas ya. Nggak bisa orang tidak punya legalitas tahu-tahu minta ISPO, saya nggak bisa. Ya. Nah dan lagi dia tidak bisa merubah, umpamanya dia sekarang nanam karet, ujuk-ujuk dia nanam apa namanya sawit nggak bisa. Itu kan harus ada minta perubahan dari ATR BPN kan ya. Dan saya bilang sama
PTP 1 sampai 3 itu saya minta kepada Anda surat keputusan perpindahan dari Belanda, dari peraturan Belanda, milik Belanda PTPN ini pindah ke Indonesia. Iya. Oh kami nggak punya, itu kan sudah lama segala macam. Oh nggak punya. Kalau saya punya kamu bayar berapa? Saya bilang, saya cari di arsip nasional ada loh Pak. Iya. Pada tahun sekian tuh perpindahan itu ada persetujuan Presiden Soekarno dengan ini berubah jadi PTPN sekian itu Pak. Iya. Jadi sebetulnya dokumen itu semua ada. Tapi kadang-kadang kita googling aja juga ada kok Pak ya. Jadi Anda tidak bisa, saya bilang, merubah ujuk-ujuk PTPN 5 kalau nggak salah itu merubah karet dari sawit, bang semua sawit. Itu harus izin BPN loh. Nah dan itu ada merupakan persyaratan yang ada juga di dalam UDR. Nah saya tuh sebetulnya kan saya belajar mengenai aturan Eropa nih Pak dari tahun 1990. Terus saya 19 berapa waktu penelitian Red 1 kan saya bolak-balik ke Eropa itu Pak ya. Jadi saya tahu persis struktur yang dia mauin itu bagaimana Pak ya. Karena menurut mereka legalitas itu adalah nomor 1 ya. Nah sekarang kita di Indonesia ini bikin apa yang namanya Pak? Pendaftaran STPD itu apa namanya? STDB. STDB itu apa yang namanya di mereka nyebutnya Pak? ISTDB. STDB. Surat tanda daftar budaya. Iya, itu kan surat tanda daftar budaya ya. Tanaman budaya. Ya. Nah itu kan mereka bikin kayak apa sih istilah bahasa Inggrisnya itu? Ya, lupa saya. Nah itu kan di sana surat tanda daftar itu STDB itu kan tidak mengandung kata-kata legalitas. Orang bisa mensuplai, tapi orang itu belum tentu dia itu legal. Karena STDB ini kan dari dulu Pak, dari saya di ISPO itu kan sudah ada. Iya. Cuman sekarang diperbarui. Dulu waktu kita sampai mengadakan beberapa kunjungan ke Kalimantan segala macam, mereka bilang Bu, kami ini tidak bisa mendaftar STDB karena di situ harus punya siapa, milik siapa tanah ini, gitu. Kemudian bibit dari mana, betul. segala macam semua pernah menerapkan ketentuan lingkungan ABCD gitu ya. Nah itu kami nggak bisa mendaftarkan petani berdasarkan itu. Kalau dia tidak legal, kita keluarkan STDB, maka dia menganggap dirinya legal, sudah disetujui oleh Kanwil. Gitu. Betul. Kami juga memfasilitasi STDB di Kalimantan Utara itu ada 1000 parcel yang kita fasilitasi itu untuk memastikan bahwa STDB sawit ini, petani sawit kecil ini di luar kawasan hutan dan itu merupakan wilayah di luar APL atau luar kawasan hutan. Lalu sedang melakukan beberapa manajemen ya yang akan dicatat nanti oleh perkebunan ya. Jadi kami sekarang memfasilitasi itu ya 1000 parcel dan nanti kalau sudah dapat STDB orang bisa langsung mengakses pada pabrik PKS, pabrik sawit di perkebunan pabrik kelapa sawit ya mengakses bisa menjual langsung produknya itu mendapatkan surat agreement dengan PKS tempat untuk bisa langsung masuk ke situ dan sebagai perusahaan ISPO juga itu ya dan perusahaan UDR juga ya. Jadi kami sedang masih itu ya Bu. Tapi Bapak tahu kan peraturan UDR yang baru ya? Iya. Yang keluar bulan November ya. Bahwa itu saya kan tanya sama mereka. Waktu itu saya punya teman yang ikut sidang komisi. Ya, saya bilang tanya sama dia, apa definisi dari smallholder? Iya. Karena kalau di biodiesel kan smallholder less than 2 hectares dan lain-lain ya. Iya. Sedangkan di UDR sampai sekarang kan nggak ada definisi. Nggak ada. Iya. Jawabnya itu tergantung dari negara masing-masing. Yang penting bagi kami mereka legal dan tidak menanam di lahan yang dideforestasi. Betul. Ya. Nah sekarang kan keluar peraturan bahwa smallholder yang berada di negara-negara yang low risk atau no risk sama sekali itu tidak perlu melakukan due diligence. Ya. Nah yang sekarang saya pusing itu adalah
kita ini kan kalau menggugat mereka di bawah naungannya WTO Pak ya. Due diligence itu tidak ada di dalam WTO. Yang ada di dalam WTO adalah sertifikasi technical barrier to trade. Betul. Jadi saya bilang ini akan susah. Kemudian juga definisi hutan dia kan beda dengan definisi hutan kita. Betul. Ya. Nah sekarang saya kemarin waktu kejadian ini saya bilang kita nggak usah dispute UDR. Karena kita sudah habis dengan munculnya masalah di Sumatera, itu kita sudah bukan lagi standar risk tapi high risk. Iya, high risk ya. Saya yakin itu 100% high risk. Iya, high risk ya. Kalau high risk kita setengah mati. Sampai sekarang aja kita nggak bisa ekspor biodiesel Pak. Betul. Ya, Karena kita high risk. High risk ya. Jadi itulah makanya saya tuh melihat aturan-aturan ini sebetulnya mereka lebih mengarah kepada penerapan technical barrier Pak ya. Jadi ditentukan bahwa mereka harus punya legalitas, harus punya harus traceability kemudian harus juga punya kerja sama human right. Nah, sekarang kita nerapin human right apa enggak? Harus juga FPIC, harus juga NGO harus punya suara. Di Indonesia ini NGO jadi ada yang dengar enggak? Ya. Lalu di Malaysia jelas kami tidak menerima NGO, tutup. Nah, Malaysia kan nggak boleh. Aktivitas NGO itu nggak boleh. Jadi dana Malaysia itu yang WWF Malaysia itu diserahkan ke Indonesia. Ya. Jadi itu sudah salah satu kesusahan itu Pak. Saya tanya sama teman-teman. Sekarang di dalam di dalam UDR dikatakan apabila smallholder itu tidak mempunyai legalitas lahan, tetapi dia tidak menanam di tanah yang deforestasi, dan dia bisa menjual sawit atau karet atau apa, itu keluar, itu dia akan diakui oleh Uni Eropa. Tetapi masalahnya ketentuan Indonesia itu, dia ini kan ketentuannya terkait dengan modality Pak ya. Berapa modalnya. Kalau dia bermodal hanya 5 juta, dia boleh menjual kayak itu bukan jual cabai, itu boleh Pak. Ya, tapi kalau lebih dari 5 juta dia harus punya siup. Iya. Nah, di kita sawit itu nggak mungkin 5 juta. Kalau 5 juta kan paling 10 pohon Pak. Lahannya aja udah berapa coba? Itu yang jadi masalahnya. Kemudian juga sekarang karet. Saya kan bilang karet itu lebih banyak. Kalau dulu memang perkebunan banyak. Tapi perkebunan itu kemudian pindah ke sawit semua. Tinggal hampir 90 rakyat yang pohonnya tadi mana nggak tahu. Apakah pohon yang satu barangkali dalam satu area itu ada 100-200 pohon punya siapa? Nobody ya enggak? It live wildly ya. Tetapi kalau itu ditebang dia nggak bisa dapat UDR. Jadi UDR ini sebetulnya menurut saya hambatan technical barrier yang sangat berat, sangat berat untuk kita kalau kita tidak memperbaiki diri. Betul. Saya bilang kalau kita bisa merubah saja SIUP atau STDB segala macam itu ya, kita bisa merubah SIUP dari 5 juta menjadi 50 juta, barangkali kita bebas Pak. Padahal nggak mau. Sedangkan di Eropa sendiri usaha mikro itu 400.000 euro. Itu kan berdasarkan modality kan Pak. Jadi kita tuh kayaknya kesana kesini nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi saya kan dia bilang Bros, kalau kita tidak memenuhi syarat itu, dendanya kita kena penalti apa? Saya bilang kita kena penalti minimal 3% dari modal kita. Itu yang kita harus bayarkan ke Eropa. Cobalah. Sedangkan modalnya petani itu berapa sih Pak? Betul. Iya. Jadi peraturan ini kan terus berubah terus ya. Sekarang kan penerapannya jadinya 2026, tapi untuk petani 2027 kan Pak? Iya. Jadi halfway dari 2027 kan Pak? Tapi menurut saya setelah bencana ini nggak bisa kita.
Ya. ekspor garam. Udah menjadi high risk betul negara kita. Betul, Ya, Iris. ya. Itu kita nggak bisa bohong lagi lah. Nggak bisa lagi. Ya, ya. Orang pohon yang dihanyutkan ya ada nomor-nomornya kok Pak. Gimana bilangnya itu alami Iya. segala macam. Iya, 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 iya. Dan yang paling sedih itu kan orang mati ketimpa pohon itu lebih banyak daripada yang mati ketimpa yang ke banjir. Betul. Iya, 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 iya. Itu benar-benar ya. Hmm. Jadi Pak Edi ada yang mau ditanyakan atau gimana sebelum kita tutup? Sebenarnya cukup, Bu. Sebenarnya cukup. Ya, 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 ya. Ya. Jadi Tropon Bos ini akan terus bekerja, berkarya terus ke depan dengan menyusun strategic planning baru. Sekarang kami sedang menyusun strategic planning baru untuk 5 tahun ke depan, dan akan kita terapkan strategic planning itu untuk menyusun Tropon Bos pasca minimal bantuan Belanda. Ya, 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 ya. Tapi saya mengharapkan Pak, saya kan kalau waktu saya ikut salah satu sidang komisi ini yang di Belanda Pak ya, sidang parlemen itu saya diundang untuk bicara mengenai smallholder. Yeah. Saya lihat banyak NGO kita yang hadir di situ. Juga waktu sidang komisi di juga di Brussel juga, saya malah lihat beberapa NGO ini dan laporannya tidak menyenangkan Pak. Karena saya biar bagaimana ya, biarpun saya jalan ke sana ke sini pakai kursi roda karena saya kecelakaan kan kaki saya kan begini. Iya. Saya melihat saya berjuang untuk negara ini ya dengan segala cara. Ya. Jadi terima kasih banyak nih Pak Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak telah bisa bicara langsung dengan Bu Ros ya. Saya udah lama bener pengen ketemu Pak Edi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya.